Assalamualaikum, ketemu lagi di Ajak Anak, channel keluarga yang suka ngajak anak jalan-jalan dan berpetualang. Udah masuk hari ke-7 road trip. Nah, kita sekitar jam 9 malam dari Pelabuhan Pototano menuju ke Pantai Jelenga. Kenapa dari Pototano? Karena tadinya kita mau nyebrang ke Lombok, tapi nggak jadi. Kita pengen lebih banyak lagi explore Sumbawa. Akhirnya inilah kita nyusurin jalan kampung, jalan desa gelap-gelap gini sampai deh di Kecamatan Jereweh namanya. Kalau nama desanya Desa Beru, kecamatannya Jereweh. Nggak tahu nih bener apa salah yang ngomongin Jereweh. Kabupatennya Sumbawa Barat. Ini kabupaten yang terletak di paling barat Pulau Sumbawa. Dan kita parkir pas di depan homestay, persis di belakang mobilnya Om Gatot. Nah, Om Gatot ini adalah teman sesama pengguna rooftop tent MetLife. Jadi kita ada di komunitas yang sama, di grup bersama pengguna rooftop tent MetLife. Ada udah bawa ranselnya, Nak? Ini kita di Bambu Homestay. Berkat Om Gatot juga nih kita bisa dapat kamar di sini gitu. Pas masih kesisa kamar 1. Sederhana, tapi malam itu kita semua tidur pules banget sampai pagi. Dan Masya Allah, pagi di sini ya, Alhamdulillah, cuaca cerah. Kamar-kamarnya lucu deh, bentuknya rumah panggung dari kayu. Terus dindingnya pakai bilik, lantainya juga bambu. Nggak heran kalau namanya Bambu Homestay. Sana kan masih banyak pantai. Tempat ini dikelola sama orang lokal. Cuma ada 5 kamar nih, 5 bangunan. Bangunan-bangunannya itu atapnya ilalang loh, jadi emang kayak tradisional banget. Salah satunya ya tempat yang kita tinggalin ini. Asri deh, halamannya tuh bersih gitu ya. Emang kayak kita mudik pulang kampung, terus ada suara kicau burung sama serangga yang masih berisik di pagi hari. Udah beneran deh, udah emang kalau dibilang homestay, kita belusukan kampung, desa, ini dia, bener-beneran kita tinggal di desa. Nah, kata si bapak yang punya homestay nih, yang hidup di sini biasanya bule-bule. Ya mereka kan kebanyakan server sih, nggak tahu juga ya. Mereka tuh tahu dari mana tempat ini gitu. Kalau kita sih tahu dari Om Gatot ya. Cuma kalau Om Gatot taunya dari Google Maps. Jadi dia pengen ke Pantai Jelenga, dia searching sekitar di situ ada penginapan apa, muncullah nama penginapan homestay ini, si Bambu Homestay and Restaurant. Siapa yang berperan penting buat naruh lokasi homestay ini di Google? Yaitu anaknya si bapak. Ya, kita sempat ketemu sebentar karena dia udah sibuk mau ngantar tamu-tamu bule gitu yang mau surfing sekaligus jalan-jalan ngelihat keindahan alam sekitar sini. Kalau di Google Maps nanti bisa dicari Bambu Homestay dan Restoran di dekat Pantai Jelenga. Bikin ala kadarnya bos, nggak ada modal sendiri gini. Saya beli rumah second di Jereweh, bangun lagi sini. Bagus ya Pak, enak, senang Pak. Ya, kami tamu dari luar masih banyak tapi ya. Masih di hotel. Kalau saya cuma ada 2 orang. Oh gitu. Pak, yang paling favorit pantai apa? Kan ada Maluk, ada ini Jelenga, Kertasari. Kalau paling favoritnya Jelenga, karena ombaknya, barrelnya itu di sininya nomor 1. Bagusnya barrelnya, tidak mereka surfing. Tapi di sininya itu tidak konsisten ombaknya, tidak kayak di Sekongkang, ombaknya tetap ada kalau Sekongkang. Kalau ini jarang. Tapi kalau sudah ada, di sini paling bagus. Sampai pemain dunia kayak Kelly Slater itu mainnya di sini. Kalau orang luar biasa manggilnya apa? Pantai apa ini? Sekarit. Ya, kalau orang luar. Kalau kita namanya Jelenga aja gitu. Kalau kita lokal Jelenga gitu, karena Jelenga itu nama kampungnya. Ya, kalau Sekarit itu nama ombaknya, karena mereka dikenakan ombaknya.
Yang punya anu itu Miamo juga ada bangunan juga. Kalau di sini paling ramai bulan apa Pak? Paling sering? Dari startnya April, tapi Juni Juli yang ramai. Paling ramai. Sehingga mereka itu kalau ke sini harus booking dulu sehingga dapat kamar karena ada banyak homestay loh di sini. Jadi booking dulu baru dia dapat kamar. Tahu aja boleh kalau di sini yang bagus-bagus ya. Iya. Kalau di depan ini Australia. Kalau sebelah sini Austria. Baru-baru kalau ini, baru dia beli, belum bangun deh. Kalau mau makan, meskipun namanya restoran, ternyata kalau mau makan harus pesan dulu karena pengalaman pandemi kemarin mereka nggak ready sama bahan-bahan. Soalnya kan tamunya kadang ada, kadang enggak gitu kan. Nah tapi kalau hari ini full semua kamarnya. Jadi selain keluarga kami, keluarga Om Gatot, kamar yang lain diisi bule-bule yang lagi surfing tadi tuh sama mau jalan-jalan. Akhirnya kita sekalian pesan menu makan siang, nanti dibelanjain dulu gitu, terus baru dimasakin. Kelar pesan-pesan, kita mau jalan-jalan dulu ke pantai. Jalan kaki aja, nggak sampai 5 menit sih kalau ke pantai. Beneran deh, ini Desa Berwu ini ya, kawasan yang masih alami banget. Kita ke pantai aja jalan kaki lewat kebun. Ini sih emang motong jalan sebenarnya. Cuma jalan utamanya juga nggak gede-gede amat, setara lah sama jalan-jalan kampung. Di pinggir pantai, tapi ya meskipun kelihatan terpencil gini ada resort loh. Scarif namanya. Makanya kalau cari pantai Jelengan di peta atau di mesin pencarian ya, ini sering juga disebut Pantai Scarif. Dan seperti yang sudah kita duga, yang nginep di resort begini ya mostly bule ya. Mereka yang cari tenang, jauh dari hiruk pikuk, dan emang menghindari keramaian. Ya mungkin ada orang Indonesia juga, kayak kita gini, tapi jarang. Karena kalau kita lihat tuh bule semua isinya. Pantai Jelengan itu sepi di pagi hari. Terus hasil ngobrol sama pedagang, jadi ada 2 warung di sini. Ya ternyata emang begini sepanjang hari. Bukan cuma pagi doang sepinya. Gak ada tuh bus-bus rombongan ya. Kayak di Anyer kali kan, pinggir pantai Anyer. Gak ada. Kalau orang Sumbawa gampang kali ya nyari pantai karena udah banyak bertebaran gitu. Deket-deket tempat rumah mereka gitu kan. Lagi pula karena gampangnya diakses pantai-pantai itu dan banyak banget. Pantai emang kita gak mesti bayar kalau di Sumbawa ini. Masuk sini ya masuk aja, mandi di pantai mandi aja, nggak ada bayar retribusi gitu ya. Kalau kita sih bahagia kan, nemu pantai bersih, tenang, sepi, nggak mesti desak-desakan kayak cendol. Ini mah surga. Sewa saung juga murah, 25.000 sepuasnya. Kita bisa naruh barang aman di situ diliatin sama yang punya warung. Bayar saungnya ya sama yang punya warung ini. Tamunya juga kan cuma keluarga kita sama keluarga Om Gatot. Ada sih bule-bule di sana tuh sebelah yang juga lagi menikmati pantai, tapi kan mereka nggak sewa saung, nggak kayak kita. Meski labelnya di sini adalah surga peselancar, kita nggak ngeliat sih ombak besar di pantai yang kita kunjungin pagi ini. Mungkin beda sudut ya, atau harus ke tengah lagi. Tapi intinya ya apa yang di depan mata kita nikmatin aja itu. Karena pantainya tenang banget dan ternyata selain tenang dia juga landai pasirnya dan gak dalam. Cocok banget buat berendam-berendam. Terus pasirnya itu kan warnanya putih kecoklatan. Jadi kan kalau main di pantai gini nih udah kesukaan Keanu banget deh. Bakal susah pasti berhentinya kalau dia udah mulai nyemplung. Sampai gosong mukanya masih betah anaknya. Seperti kita ceritain tadi, di tepi pantai ada 2 warung sederhana. Dindingnya itu juga dari bambu. Cuma lihat deh, halamannya kan bersih banget ya. Karena mereka emang bersih-bersih sapu-sapu gitu. Kalau kesini pagi-pagi tenang gitu bawaannya. Kecuali ada warung sebelah kiri yang nyetel lagu coveran Felix keras-keras. Tahu kan Felix itu loh, YouTuber yang suka cover-cover lagu, suaranya bagus sih. Untung masih pas suasananya, lagu-lagunya juga pas dan gak ngerusak mood gitu kan. Ya kita jadi ya udah ada hiburan musik juga lumayan lah ya. Terus di warung ini ternyata nggak sedia nasi.
harapan Wah, bukain. buat sarapan nasi uduk nggak ada. Nggak ada di sini yang jual nasi uduk, adanya mie cup. Ya kayak pop mie gitu, terus ada mie instan. Mulai dari sari mie, indomie, mie sedap, ada semua. Lumayan lah, nanti kita bakal pesan kok buat sarapan. Kalau kita teliti-teliti lagi di peta ya, Pantai Jelenga itu ada di kawasan Teluk. Terus surf point-nya memang benar agak ke tengah. Mungkin yang tadi kita bilang harus naik perahu biar dapat ombaknya. Soalnya kan kalau di pinggiran pantai, ini kalau kita jalan kaki sampai ke tengah itu 200 meter, ya udah dangkal aja. Makanya nggak heran ada orang yang mancing sampai tengah tuh, tengah perairan, ya karena emang secetek itu lautnya. Makan 5 kayak begini aku juga bisa kan. Busetnya 5 banget ya. Terus soal harga, ini luar biasa juga. Harganya normal loh, nggak ada. Jadi kalau buat tempat wisata cenderung murah, ya kita jelas jajan dong. Selain emang nggak bawa bekal gitu kan, ini bagian dari menghidupi perekonomian. Padahal sih emang doyan ya, kita doyan makan, makanya banyak jajan. Kiano nggak betah lama-lama di darat untuk kemudian dia melaut lagi. Mbak Lana juga ikut nemenin kali ini. Soalnya dia tahu banget kalau udah nyemplung nanti udah jelas mandinya di mana, ganti bajunya di mana. Tinggal jalan kaki ke homestay. Sebenarnya di sini ada kamar mandi sederhana ya, toilet. Tapi udah paling bener deh kalau buat kita tuh ya punya homestay deket ya kan. Sana aja jalan kaki buat bilas, sekalian mandinya biar puas kan. Terus kita lihat tuh ada beberapa turis asing yang asik main di pantai juga. Ya heran ya, menurut kami kalau buat kita sendiri orang Indonesia ini tempat udah terpencil. Gimana sih buat sebule-bule itu? Tapi sampai loh mereka kesini. Pokoknya kalau cari tempat tenang, pantai asik buat berendam, nggak mahal biayanya alias free. Bebas biaya masuk dan yang utama nggak turisti ya. Datanglah ke Jelenga, datanglah ke Sumbawa. Oi, bangun oi. Lihat mukanya. Waduh, Nggak apa kelihatan. Mana mukanya? ini? Nah, kayak singa beneran. Ini dia tuh, dua-duanya sedang Ngapain? main-main air. Ada nyesel nggak kesini, Dek? Enggak. Dari Pelabuhan Pototano, semalam kita cuma sekitar 1 jam 15 menit lah perjalanan. Ya nggak nyesal sih, semalam kita membatalkan rencana buat nyebrang ke Lombok. Karena ternyata dapat pengalaman buat ketemu pantai sebagus ini. Nggak kalah sama pantai-pantai di Lombok juga. Masih kan ubur-ubur ya, coba pegang. Ayo Tom. Baru pertama kali aku pengen ngeliat ubur-ubur segede gini, Pak. Udah, Ayo, baju. Sana lagi. kita ke sana dulu ya, pulangnya boleh. Terus air lagi. Di sini kan kita bisa berkompetisi ya. Ini ada lomba mengapung tingkat nasional. Yang pesertanya adalah Mama, Lana, dan Kiano. Yang kalah bisa langsung sarapan. Yang menang lanjut sana ngapung sampai siang. 1, 2, 3.
Satu. Belum. Satu. Satu, dua, tiga. Ada emang ngambang banget, gak ada usaha. Ada ngambang banget ya? Terus sampai tenggelam. Nggak bakalan tenggelam ya. Iya, aku bakal tenggelam. Dek. Enak, Dek. Enak. Hah? Iya. Buaya ngambang. Nah, aku udah menang ya. Belum, balada juga masih ngambang. Masa? Di mana balada? Tuh balada tuh. Balada mengepung makin jauh. Geser dikit lah, geser dikit. Geser dulu. Curang, tangannya curang. Geser dulu. Pantai Jelenga ini berhadapan langsung sama Selat Alas. Itu selat yang memisahkan Pulau Sumbawa sama Pulau Lombok. Pelajar IPS nih, IPS SD. Sepanjang bagian barat pulau ini, jadi bagian barat pulau itu adalah bagian pulau yang berhadapan langsung sama Pulau Lombok. Sebenarnya ada banyak juga pantai-pantai bagus. Nanti sebagian bakal kita lihat deh sepulangnya dari Jelenga ini. Kita telusurin dikit-dikit. Itu harus dicadangkan ya waktunya, karena kalau misalnya enggak, waktu kita bisa seharian di sini tersita gitu, cuma buat santai-santai berenang di sini di pantai yang bikin betah ini. Jadi nanti kita emang udah batasin sampai sekitar jam makan siang kita harus balik, terus sambil mantau-mantau juga, siapa tahu kan suatu saat kita bisa kesini lagi, kita mau camping kan. Kalau lihat kondisi kayak gini ternyata bisa nih kayaknya kalau bawa si Bulmon gitu. Atau bawa camper van lah kesini ke pinggir pantai, bawa tenda di pinggir pantai. Kelar renang akhirnya kita sarapan dulu, sarapan yang udah agak kesiangan, makan Indomie, makan mie sedap, terus jajan Fanta. Ini pada doyan banget ya, bahagia ya bisa jajan seenaknya. Setelah itu baru kita pulang menuju homestay. Floridina. Emang bisa shopping di sini? Nah di jalan tuh kan kita lewatin jalan yang sama tadi tuh, jalan tanah berbatu. Sempet papasan sama motor-motor para turis yang mau surfing, bule semua. Jadi kayaknya makin siang makin ramai sih kesini gitu kan. Tapi kita udah mesti balik, lewat kebun lagi. Nah tapi kali ini ada sapinya kebunnya. Di sapi ya, kayaknya emang ada di mana-mana di Sumbawa ini ya. Permisi, sapi. Bye. Ini jalan menuju homestay kita. Mantap Pak, mantap. Wah. Sambelnya Dek. Mantap Dek. Siang ini makannya luar biasa enak, soalnya fresh, baru dimasak semua. Mulai dari ikannya, mulai dari sayur-sayurnya, sambalnya juga enak banget. Gara-gara sambal nih, kita makan sampai pengen nambah nasi terus. Kita makan bareng-bareng nih sekeluarga. Sekeluarga kita sama keluarga Om Gatot gitu kan. Lahap semua makan hari ini. Ini kita lihat. Nah, ini kamar mandinya gini nih. Tuh. Kayak di kampung. Terus airnya banyak ngalir dan bersih. Sederhana banget sih, tapi bersih yang penting. Bersih banget. Terus
Ini, nah ini dia kamarnya. Sebenarnya cuma ada kipas angin doang. Kita mau check out. Listrik tersedia. Sinyal yang ada Telkomsel sama XL. Nggak dapat. Berarti Telkomsel doang. Selanjutnya Dan ini kamar. kita segera berangkat check out dari homestay. Kayak rencana kita tadi, kita mau lihat nih pantai-pantai di bagian barat Pulau Sumbawa ini. Sederhana banget. Biaya menginap di sini 300.000 aja Karena di untuk sini kita kamarnya. cuma Terus makan puas kayak tadi tuh 210.000 berempat. Totalnya yang kita bayar 510.000 ke si bapak yang punya homestay. Yuk. Keluar dari kawasan Pantai Jelanga, kita mengarah ke selatan, menyusuri Jalan Jereweh Benete. Hari ini Sumbawa cerah lagi. Yeay. Mudah-mudahan sampai sore cerah, sampai malam cerah, sampai besok cerah. Apa, Dek? Dapat baju mah udah cerah nih. Kayak cukup aja waktunya. Tiga. Kayaknya tadi baru habis makan siang, udah kenapa ngunyah lagi? Kenapa ya? Oh, kayak lapar lagi. Semua bantal udah dibawa kan? Udah. Aduh, jalan aja. Jalannya di Sumbawa ini mulus, udah bagus. Jadi kalau buat road trip ke sini ya nggak kendala gitu, mau mobil macam apa juga bisa lewat. Terus kan ada satu pantai yang kita tuju, yaitu namanya Pantai Maluk nih. Kayak ada itu, yang suka putih itu apa? Cikidang. Di jalan menuju Pantai Maluk, kita lewatin ada kantor perusahaan tambang. Oh, Amani Mineral. Aman namanya, Aman Mineral alias AMNT. Itu perusahaan yang menambang emas dan tembaga. Tambang kan bener kan? Ternyata Sumbawa itu adalah pulau penghasil emas kedua terbesar di Indonesia setelah Papua. Jadi kawasan tambangnya deket sini, tepatnya di area Batu Hijau. Kalau yang kita lewatin tadi kayaknya cuma kantornya doang. Ya mudah-mudahan adanya tambang nggak ngerusak potensi wisata di sini ya. Gak jauh setelah kantor Aman, masuk deh kita ke Kecamatan Maluk, kota kecamatan. Agak rame. Nah disinilah letak Pantai Maluk. Ikutin peta aja, belok kanan di Jalan Kesehatan namanya. Apa gara-gara ada tambang itu ya? Ini baru kelihatan perumahan ya. Terus perumahannya ikan, oh sepat balut telur. Pantai Maluk juga ternyata bagus gitu kan. Kayaknya ini lebih banyak orang yang datang ke sini, lebih kayak tempat wisatanya lebih kelihatan di Pantai Jelang daripada Pantai Jelanga tadi. Ada banyak pohon-pohon di tepiannya. Terus ini sih kalau ngelihat deretan pohon gini bisa banget ya buat piknik. Sementara berhadapan dengan pantai tuh udah ada restoran sama penginapan jauh lebih banyak dari tempat yang kita lihat di Jelanga tadi. Oh, keren banget ini nih. Restoran. Camping tuh. Iya. Ayo kita camping. Mau camping juga bisa nih kayaknya. Kita sempat lihat tadi ada yang buka tenda. Pasir putih apa nih? Restoran. Apa? Oh enggak. Kenapa? Renang tuh anak tombak tuh. Ombaknya cerah biasa katanya tadi cuaca. Tempatnya tuh. El Hopo. Bagus. Keren. Banget, Mbak. Keren banget. Apa itu? Kayaknya homestay, restoran. Nih, ini enak juga nih. Ini apa nih? Lucu banget nih. Tuh. Kampung Ombak. Bisa kali camping di sini, lucu ya. Ini karena kaca film kan jadi teduh gitu Pak gambarnya. Dari Pantai Maluk kita ke arah selatan lagi. Tujuannya pantai tropikal.
sebenarnya nama pantainya karena ada resort yang namanya Tropical, terus di depan pantai, makanya disebut pantai Tropical. Udah dek, udah jago, bisa main lato-lato dek. Bisa lihat. Ntar, aduh. Aduh. Lama. Itu anggur apa lato-lato dek? Lato hijau. Pink Beach kita udah pernah tahu mbak ke Pink Beach. Itu jalanannya susah banget. Udah kan di SMA Sekongkang deh mbak, bukan Sekotong. Sekotong kan? Oh Sekotong yang di Lombok. Iya. Lombok mah Sekotong mah deket Mawon yang kemarin kita datengin. Sekotong. Sebelahnya kantor camat. Tonggo. Bandara apaan ya? Bikin janjian gitu. Bandara apa? Tropical. Naya Beach Club Villas. Waduh, dek, lihat dek. Wow, makanya dek. Tropical Beach Resort. Nih tuh. Tengah hari kayak gini ya, panasnya luar biasa tuh di pantai Tropical. Tapi banyak aja peselancar yang datang. Mereka tuh datang parkir terus ke tepi pantai lihat-lihat gitu kan. Turun nggak gitu kali ya. Tapi sebenarnya di ujung sana di laut tuh udah banyak yang surfing, bahkan udah ada sebagian yang pulang. Dan lagi-lagi semuanya yang kita lihat bukan orang Indonesia. Sampai sudut-sudut sini nyampe juga loh, bukan di Jelenga aja. Kalau Lana dan Keanu nih, saking panasnya udah nggak mau turun mereka, mau ngadem di mobil aja. Nah ini nih, tipe wisatawan Indonesia kali ya. Kita udah terbiasa banget sama matahari panas, udah pengen yang adem-adem aja. Gitu kali ya, beda sama orang-orang turis ini, mereka emang cari tempat yang panas, mataharinya banyak, jadi panas-panasan udah nggak masalah buat mereka, emang itu yang dicari. Sebenarnya kita tuh sekalian cari tempat camping ya, buat malam ini pengen 1 malam lagi lah di Sumbawa. Mumpung cuaca lagi bagus kan, lagi cerah gitu. Tapi sayang di sini kayaknya kurang kondusif ya, nggak asik banget gitu, terlalu sepi gitu dan panas banget gitu. Makanya cuma mampir sebentar. Alternatifnya mungkin kita kembali ke Pantai Maluk yang tadi, kayaknya lebih banyak pohon. Seenggak-enggaknya kalau kita buka tenda nggak langsung kejemur matahari lah ya. Surga katanya suruh ngeliat villa surga. Di tengah jalan menuju ke Maluk, ternyata kita nemuin tempat yang bagus. Pas banget buat camping. Ada banyak fasilitasnya, termasuk bisa ada colokan listrik, termasuk bisa ada toiletnya juga, dan rapi bersih gitu kan. Ini berkat nanya-nanya sama penduduk lokal. Tempatnya di pinggir pantai, air bersih juga tersedia. Nanti kita ceritain di episode selanjutnya. Saksikan terus channel Ajak Anak. Wassalamualaikum.